Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kelas D di NIM 22650149. Kali ini saya akan menjelaskan isi materi saya, yaitu yang pertama, sejarah singkat bahasa Java, perbedaan bahasa Java dengan bahasa C++, 3 contoh program Java. Kita masuk yang pertama, yaitu sejarah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang merupakan bahasa yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling, Patrick Newton, dan tim pengembang yang lain di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle, dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++. Namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam Pcode atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java (JVM). Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik, dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di berbagai platform seperti operasi yang berbeda. Java dikenal pula dengan slogannya Write Once, Run Anywhere, atau bahasa Indonesianya tulis sekali jalan dimanapun. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi. Kedua, perbedaan Java dan C++. Perbedaannya, Java dirancang untuk menjadi bahasa yang sederhana, meminimalkan kesalahan namun tangguh, kuat. Suatu aplikasi Java ditulis dalam bahasa Java dan memanfaatkan Java API atau kepanjangannya Application Programming Interface. Java API berisi koleksi kelas-kelas siap pakai yang mempermudah dalam penulisan aplikasi. Aplikasi ini juga hampir mirip dengan C++ dalam hal sintaks perintahnya, namun tetap saja Java tidaklah sama dengan C++. Sebagai contoh, pertama, paradigma pemrograman. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP yang ketat. Hampir semua dalam Java adalah objek, dan pemrograman Java dan program Java dikembangkan menggunakan kelas dan objek. Sedangkan C++ adalah bahasa yang mendukung pemrograman prosedural dan OOP. Anda dapat menggunakan paradigma OOP dalam C++ dengan kelas, objek, dan pewarisan, tetapi juga dapat menggunakan pendekatan prosedural. Yang kedua, manajemen memori. Java menggunakan manajemen memori otomatis atau garbage collection, yang berarti Anda tidak perlu secara eksplisit mengalokasikan atau menghapus memori. Java Virtual Machine JVM mengelola siklus hidup objek secara otomatis. Sedangkan C++ memungkinkan pengembang untuk mengelola memori secara manual, yang dapat menyebabkan masalah seperti kebocoran memori jika tidak melakukan dengan benar. Namun, C++ juga mendukung alokasi memori otomatis melalui smart pointer. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis Java lebih sederhana dan konsisten dibandingkan dengan C++. Java tidak memiliki konsep seperti operator pointer, dan semua variabel objek adalah referensi, sehingga tidak ada akses langsung ke alamat memori. Sedangkan sintaksis C++ lebih kompleks dan seringkali memerlukan pengelolaan memori
yang lebih eksplisit. C++ memiliki fitur-fitur seperti operator pointer yang memungkinkan akses langsung ke alamat memori, tapi juga meningkatkan kompleksitas dan potensi kesalahan pemrograman. Yang keempat, portabilitas. Java dikenal karena portabilitasnya yang tinggi. Program Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu kompilasi ulang. Write once, run anywhere. Karena kode Java dikompilasi menjadi bytecode yang dieksekusi oleh JVM. Sedangkan program C++ lebih tergantung pada platform karena cara C++ harus dikompilasi ulang untuk setiap platform berbeda. Yang kelima, ekosistem dan perpustakaan. Java memiliki ekosistem yang kuat dengan banyak perpustakaan, bawaan dan pihak ketiga yang luas. Ini memudahkan pengembang aplikasi berbasis Java. Sedangkan C++ juga memiliki perpustakaan yang luas, tetapi mungkin tidak sebanyak Java. Namun, C++ memiliki akses ke kode C yang memungkinkan integrasi dengan perpustakaan C. Nah, contoh program Java. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh program Java yang sederhana. Untuk penjelasannya, di baris pertama, import Java util scanner. Ini adalah pernyataan untuk mengimpor kelas scanner dari paket Java util. Kelas scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Baris ketiga, public class app. Ini adalah awal dari definisi kelas Java dengan nama app. Yang keempat, baris keempat, public static void main. String ini adalah deklarasi metode main yang merupakan titik masuk utama program. Apalagi scanner input sama dengan new scanner dan kurung system in kurung membuat objek scanner dengan nama input untuk membaca input dari pengguna yang disediakan oleh sistem in, yaitu keyboard. Yang ke baris ke-6, sistem out print dan kurung masukkan angka n. Ini mencetak pesan ke layar tanpa karakter baru, sehingga pengguna dapat memasukkan angka di samping pesan ini. Baris ke-7, ini in n sama dengan input next in. Ini mencetak pesan ke layar tanpa karakter. Ini membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna dari dan menyimpannya dalam variabel in n.
sama dengan input titik next in. Ini membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel n. Baris ke-9, in sum sama dengan 0. Ini menginisialisasi variabel sum ke 0. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah bilangan bulat. Baris ke-10, for dalam kurung in i sama dengan 1 titik koma i kurang dari atau kurang dari sama dengan n titik koma i plus plus tutup kurung. Ini adalah loop for yang akan menjalankan pernyataan di dalamnya dari 1 hingga seterusnya. In i sama dengan 1 adalah inisialisasi variabel loop i. Kurang lebih sama dengan n adalah kondisi loop yang menjalankan loop selama i kurang dari atau sama dengan n. I plus plus adalah operasi meningkatkan i setiap kali loop diulang. Baris ke-11, sum plus sama dengan i. Ini menambahkan nilai i ke sum dalam setiap iterasi loop. Sistem out print di baris ke-14, sistem titik out titik print in dan kurung jumlah bilangan bulat dari 1 hingga plus n plus adalah plus sum. Ini mencetak hasil jumlah bilangan bulat dari 1 hingga n setelah loop selesai. Untuk hasil programnya, hasil dari programnya yaitu yang ini. Yang di bawah yang ini ya. Ketika program aplikasi ini dijalankan, maka yang akan terjadi yaitu program meminta pengguna untuk memasukkan bilangan bulat positif dan pengguna memasukkan angka, misalnya 12, angka n 12. Kemudian program menghitung jumlah semua bilangan bulat dari 1 hingga 12. Jadi misalnya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya sampai di angka 12 yang sama dengan 78. Akhirnya program mencetak hasilnya dengan kalimat jumlah semua bilangan bulat dari 1 hingga 12 adalah 78 ke layar. Jadi output ini akan bervariasi tergantung pada angka yang dimasukkan oleh pengguna, dan pesan output akan mencerminkan hasil perhitungan yang sesuai. Oke, mungkin itu adalah penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.